Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furuduhu ayil wudu'i sittatun. Fardunya wudu itu ada 6. Awwaluha niyatu ada'i fardi wudu'in. Yang pertama yaitu niat melakukan fardunya wudu. Au fardi wudu'in, atau niat melakukan fardunya wudu juga. Au ada'il wudu'i, atau niat melakukan wudu. Au raf'il hadasi, atau niat mengangkat hadas. Awitu haroti anil hadasi, atau niat bersuci dari hadas. Au nahwi dalika minan niyati al mu'tabarati, atau niat-niat seperti halnya niat yang tadi yang sudah diiktidar. Wan niyatu logotan al qasdu. Adapun niat secara bahasanya itu adalah menyengaja. Wa syar'an qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Dan secara syarak yaitu menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Fa in tarakha anhu summiya azman. Maka jika orang tersebut itu menunda-nunda pekerjaan tadi disebut dengan azam. Wa hukmuha al wujubu, adapun hukumnya niat itu adalah wajib. Wa mahalluha al qalbu, dan tempatnya niat itu ada di dalam hati. Amma at-talaffudu bil manwi fasunnatun liyusa'ida al-lisanu al-qalba. Adapun melafatkan niat itu adalah hukumnya sunnah, karena untuk memudahkan lisan pada hati. Wal maqsudu biha tamyizul ibadah anil adah kal julusi fil masjidi. Adapun tujuan dari niat yaitu untuk membedakan beberapa ibadah dari beberapa kebiasaan, seperti halnya duduk di dalam masjid. Yakunu lil i'tikafi tarotan walil istirahati ukhra. Ada kalanya duduk i'tikaf dan juga ada kalanya duduk istirahat. Au tamyizu rutabil ibadati kas-sholati takunu fardhon sholat tarotan wa naflan ukhra. Atau membedakan tingkatan-tingkatan beberapa ibadah, seperti halnya sholat fardu dan sholat sunnah. Wan niyatu tamyizun hada min hada. Adapun juga tujuan dari niat yaitu untuk membedakan ini dan juga ini. Nah, dari sini untuk sesi penjelasan fardu-fardunya wudu itu kesimpulannya ada 6. Yang pertama niat. Niat ada beberapa versi. Yang pertama boleh kita itu niat ada fardi wudu'in, niat untuk melakukan fardunya wudu, atau juga boleh niat melakukan fardunya wudu, juga boleh niat wudu saja, juga boleh niat mengangkat hadas, niat bersuci dari hadas, atau niat-niat yang lain yang sudah diiktibar atau yang dianggap niat yang dihitung di dalam wudu. Nah, penjelasan dari niat ada 2 pengertian, ada secara bahasa, ada secara syariat. Secara syariat menjelaskan kalau niat adalah al-qasdu, yaitu menyengaja. Di dalam kitab lain disebutkan mutlaqul qasdi, yaitu memusatkan sebuah tujuan untuk menjadikan objek suatu pekerjaan. Secara syarat yaitu menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Nah, jadi kita mengerjakan niat, melafadzkan niat atau melakukan niat itu harus bersamaan dengan pekerjaan dia itu melakukan ibadah. Fa in tarakha an husmi asman. Maka jika orang tersebut menunda pekerjaan, tidak dilakukan sekarang tapi dilakukan nanti, maka itu disebut dengan azam. Karena ada makalah yang mengatakan, kenapa kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa dikerjakan tadi? Wa hukmuha al wujubu. Sedangkan hukum melafadzkan niat itu adalah wajib. Dan tempatnya niat itu di mana? Yaitu di dalam hati. Nah, nanti bagaimana untuk melafadzkan niat? Hukum melafadzkan niat itu adalah sunnah. Kenapa? Karena untuk memudahkan lisan terhadap hati. Itu. Wal maqsudu biha. Adapun juga tujuan dari niat itu tamyizul ibadah anil adah, untuk membedakan antara ini ibadah dan juga ini kebiasaan. Jadi orang tersebut mengetahui niat itu untuk membedakan antara ini ibadah ataupun ini kebiasaan. Seperti halnya contohnya apa? Al-julusu fil masjid, duduk di masjid. Jadi duduk di masjid ada beberapa versi. Ada duduk i'tikaf, ada duduk istirahat. Kalau duduk istirahat adalah merupakan dari ini ibadah. Kalau duduk istirahat yaitu merupakan duduk yang mana duduk santai-santai. Au tamyizu rutabil ibadah, dan juga tujuan dari niat sendiri untuk membedakan beberapa tingkatan-tingkatan dari ibadah. Jadi ibadah itu ada kalanya
ibadah yang fardu, ada kalanya ibadah yang sunnah. Di sini dicontohkan sholat yang fardu dan juga sholat yang sunnah. Wan niyatu tamyizun hada, dan juga di antara dari tujuan-tujuan niat yaitu untuk membedakan antara ini dan ini dan itu. Jadi niat, kesimpulannya, niat itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan bagi kita semua. Karena ada di sini mengatakan innamal a'malu binniyat, yaitu innama sihatuha binniyat. Jadi sahnya atau diterimanya sebuah amal, sebuah pekerjaan itu harus dengan niat. Sampean mengerjakan apapun, sesuatu apapun yang dilandaskan dengan berdasarkan niat, maka sudah diterima selagi niat itu baik. Tapi kalau niatnya itu jelek, maka tidak diterima. Karena niat itu merupakan sesuatu yang merupakan persyaratan di mana pekerjaan itu nanti diterima. Terima kasih.